Ini heading 3 ya, tapi di sini nomornya belum urut. Harusnya kan 341, di sini 331. Oke, nggak masalah, kita buat terlebih dahulu ya style headingnya. Create a style, kemudian pada bagian ini klik modify. Dan jangan lupa atur headingnya ya, heading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Jika di video sebelumnya saya telah berbagi tutorial yaitu cara membuat penomoran halaman skripsi di Microsoft Office Word. Nah, di video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial yaitu cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Office Word. Ya, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita masuk ke menu view untuk mengaktifkan navigasi. Nah, seperti ini ya. Checklist pada bagian navigation pane. Nah, ini nantinya akan membantu kita dalam pengaturan atau style heading yang akan kita lakukan ya. Yang pertama langsung saja kita masuk ke halaman approval sheet atau lembar pengesahan. Nah, pada bagian ini kita atur jadi heading 1 ya. Karena ini sama dengan bab 1 atau chapter 1 nantinya. Dan kita blok terlebih dahulu, masuk ke menu home. Nah, kemudian kita klik langsung heading 1. Nah, setelah itu klik kanan pada bagian heading 1 ini, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Dan klik update heading. Ini fungsinya untuk mengunci formatnya supaya ketika diaplikasikan ke yang lain itu formatnya mengikuti format yang pertama. Nah, kemudian klik heading langsung gini ya tanpa klik kanan lagi. Nah, ini fungsinya navigasi teman-teman. Semua yang kita atur akan muncul di sini ya style headingnya. Jadi kita bisa melihat mana yang sudah dan mana yang belum. Dan apakah sudah benar, sudah termasuk heading 1 atau heading 2-nya nanti. Ini juga heading 1, Declaration of Authorship. Kemudian abstract juga heading 1. Dan table of contents, tempat atau letak daftar isinya nanti juga heading 1. Dan sekarang kita masuk ke chapter 1 atau bab 1 ya. Nah, di sini supaya letak chapter 1-nya sama introduction itu sejajar nanti daftar isi, kita hapus dulu ya. Enternya seperti ini. Kemudian kita klik shift dan juga enter. Kemudian kita plug seperti biasa dan atur heading 1 ya, karena ini bagian bab. Nah, maka akan muncul ya pada menu navigasi letaknya sejajar ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk subbab ke-1 ini atau heading 2 ini kita atur ya pada heading 2 ini, dan jangan lupa klik kanan dan juga update untuk mengunci formatnya ya. Dan kita tinggal aplikasikan ke poin-poin berikutnya. Maka akan mengikuti format dan yang sama dengan poin ke-1 tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan setelahnya kita masuk ke chapter 2 atau bab 2. Sama aja ya, kita hapus dulu enternya dan klik shift dan juga enter. Kemudian plug. Dan di sini masih heading 1 ya, seperti ini. Kemudian untuk 2.1 itu tidak bisa menggunakan heading 2 yang tadi ya, karena nomornya akan mengikuti nomor urut yang sebelumnya. Nah, di sini 1.6, kemudian di sini 1.7. Jadi kita harus membuat style heading yang baru. Yaitu caranya kita masuk ke panah bawah ini ya, dan klik create a style. Nah, pada bagian ini stylenya masih 1.1 ya. Jadi kita harus merubahnya itu dengan cara klik modify. Kemudian pada bagian ini kita ganti jadi heading 2 ya. Dan atasnya juga ini heading 2. Setelah itu masuk ke menu format, klik numbering. Nah, di sini karena tadi kan 2.1 ya. Kemudian teman-teman pilih angka yang satu ada titiknya ini. Kemudian nah, setelah itu kita tinggal menambahkan angka 2 di depan angka 1. Dan juga titik ya, jangan lupa. Nah, seperti ini teman-teman. Angkanya juga yang biasa ya, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul ya penomoran yang 2.1 yang kita butuhkan. Nah, ini tinggal klik, kemudian klik OK. Dan jika di sini sudah terlihat ya 2.1 dan klik OK. Oke, kemudian kita atur ya posisinya seperti ini, kita rapikan. Dan jangan lupa klik kanan dan juga update. Kemudian kita tinggal aplikasikan pada poin-poin berikutnya yang sama ya. Nah, tetapi di sini terdapat
poin yang beda lagi teman-teman. Di sini terdapat 3 angka yang merupakan heading ketiga. Jadi kita atur sendiri ya. Di sini kita plug terlebih dahulu. Atau cukup letakkan gini aja udah cukup. Kemudian klik heading 3. Tapi nomornya hilang teman-teman. Tapi jangan khawatir ya. Kita tinggal masuk ke menu multi level list ini. Kemudian pilih yang ini ya. Jangan sampai salah. Nah, di sini nomornya masih 1.1.1 ya. Belum sesuai. Kita klik pada menu numbering ini, kemudian pilih yang set numbering value. Nah, di sini klik bagian continue ya. Kemudian advance juga kita centang. Nah, tinggal kita atur saja di sini 2. Ini sudah 1 udah benar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita kasih heading 3 tadi ya. Di sini klik kanan, kemudian update heading. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian sudah muncul ya di sini ya, heading ketiga sudah lebih mencorok ke belakang atau ke dalam. Ini juga sama heading 3. Kemudian ini juga 21.3 heading 3. Lanjut. Apakah masih ada? Nah, di sini masih ada ya 214 heading 3 juga. Dan 215 juga ini heading 3. Kemudian nah di sini masih 215 belum urut ya. Tapi nggak masalah, tinggal klik headingnya aja nanti otomatis langsung berubah. Nah, atau langsung urut ya otomatis. Kemudian di sini 2.2. Nah, ini kembali ke heading 2 teman-teman. Jadi kita tinggal menggunakan yang 2.1 tadi ya, yang awal kita buat. Nah, yang ini ya, yang 2.1. Nah, otomatis sudah muncul ya. Dan di sini nah 221. Nah, ini baru lagi teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan yang heading 3 tadi karena akan urut ya dengan nomor sebelumnya. 21 bukan 22 gitu. Jadi kita harus buat lagi. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian kita klik ya panah bawah ini. Kemudian create a style. Langkah-langkahnya sama. Kemudian kita modify terlebih dahulu. Di sini jangan lupa diatur ya heading 3 semua di sini. Kemudian klik format dan numbering. Sini kita pilih angka yang 221 ya, di sini belum ada. Dan di sini masih ada angka yang 2.1 yang kita buat tadi. Kita bisa klik yang ini, kemudian klik define new number format. Nah, pada bagian ini kita tinggal tambahkan angka 2 ya. 2.2.1. Nah, jadi kita tinggal tambahkan 2 saja di depan. Nah, maka akan muncul ya format nomornya seperti ini dan klik OK. Nah, di sini sudah benar. Tinggal klik OK. Kita atur stylenya, kita tebalkan dan kita atur letaknya, dirapikan. Kemudian jangan lupa di klik kanan dan juga update style ya, seperti ini. Kemudian ini kita enter. Dan lanjut ke poin berikutnya. Di sini 2.2.2 sama ya. Heading 3 yang baru kita buat. Kemudian 2.3. Nah, ini yang heading 2 tadi ya, yang 2.1. Nah, ini teman-teman. Klik. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu chapter 3 atau chapter 3 ya. Sama ya, kita hapus dulu kemudian shift enter. Kemudian kita kasih heading yang pertama ini atau heading 1. Dan di sini 3.1. Nah, kita harus buat lagi. Kita tidak bisa menggunakan yang sebelumnya. Caranya sama ya, tinggal create style. Nah, di sini masuk modify. Kemudian di sini jangan lupa diatur heading 2 semua. Ini juga heading 2. Dan klik format dan juga numbering. Kita buat angka 3.1 ya. Di sini sudah ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah ada tinggal klik aja ya. Tapi kalau masih belum, tinggal buat langkah-langkahnya sama seperti tadi. Dan klik OK. Nah, di sini kita atur lagi ya stylenya, kita tebalkan. Letaknya juga kita atur lagi supaya lebih rapi. Kemudian jangan lupa di sini klik kanan dan juga update style. Dan kita aplikasikan pada yang poin berikutnya, sama tinggal klik. 3.3 juga sama ya stylenya.
Dan 3.4 juga sama. Dan pada bagian ini heading 3 ya, tapi di sini nomornya belum urut. Harusnya kan 341, di sini 331. Oke, nggak masalah, kita buat terlebih dahulu ya style headingnya. Create a style, kemudian pada bagian ini klik modify. Dan jangan lupa atur headingnya ya, heading ketiga ini. Dan klik format seperti tadi ya, kemudian numbering. Nah, pada bagian ini saya sudah ada nomornya ya, 3.4.1 karena memang sudah buat sebelumnya. Tinggal kita atur ketebalannya, kemudian atur lagi posisinya, jangan lupa klik kanan kemudian update style. Kemudian kita aplikasikan pada poin berikutnya. Di sini 3.5 ini sama ya, heading 2 yang 3.1 ini. Dan ini kita harus buat lagi teman-teman. Jadi kita memang harus sabar ya ketika ingin membuat daftar isi otomatis. Kita harus sabar untuk membuat style headingnya. Nah, ini heading 3 juga, kemudian formatnya ini 3.5 seperti ini. Nah, kita atur lagi ya. Seperti ini kita tebalkan dan letaknya juga kita atur lagi seperti ini. Kita update style, jangan lupa teman-teman. Dan kita lanjut. Nah, 3.6 ini pakai yang heading 2 ya, yang 3.1 ini. Oke, kemudian sudah masuk ke chapter 4 atau bab 4. Nah, teman-teman, ini saya cepatkan saja ya, untuk chapter berikutnya tinggal lakukan langkah yang sama. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian yang terakhir yaitu reference. Kita atur di heading 1 ya, karena ini sama dengan bab 1 atau bab 2 yang lainnya. Nah, sini tinggal teman-teman lihat ya, semuanya mulai dari bab 1 atau heading 1, kalau heading 2 berarti agak menjorok ke dalam, dan juga heading 3 lebih menjorok ke dalam lagi. Seperti ini ya, chapter 2 itu heading 1, 2.1 heading 2, 211 itu heading 3. Dan letaknya sudah tepat ya, sudah benar semua. Bisa teman-teman perhatikan pada menu navigasi ini. Nah, ini bab 4 juga sudah sesuai semua ya. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, kita masuk ke table of contents, tinggal klik ini aja. Kemudian kita masuk ke menu reference dan klik table of contents. Kemudian pilih ya style yang mana, saya pilih yang kedua di sini. Tinggal klik ya teman-teman. Kemudian ketika sudah muncul nanti, kita tinggal atur saja ya, kita rapikan mulai dari fontnya, ukurannya, dan spasinya. Bagian ini kita cepatkan. Nah, ini hasil yang sudah saya rapikan teman-teman. Nah, pada bagian ini plusnya ketika kita ingin menggunakan daftar isi otomatis, ketika ada poin yang berubah halaman, misal ya seperti ini, poin 1.4 ini kan berada pada halaman 6 ya, kemudian kita turunkan menjadi atau berada di halaman 7. Nah, kita tidak perlu mengatur atau mengganti nomor halamannya manual di daftar isi teman-teman. Mari kita lihat daftar isinya terlebih dahulu. Nah, ini 1.4 sebelumnya berada pada halaman 6, tapi sekarang kan sudah berada pada halaman 7. Kita tinggal klik update table ini, kemudian update page number only, dan klik OK. Nah, kemudian akan berubah secara otomatis ya pada halaman 7. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian dulu ya cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Office Word. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman ya, khususnya yang sedang menyusun skripsi atau makalah atau tugas yang lainnya. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk bantu like ya, dan juga share video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk update video lainnya. Terima kasih banyak ya bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.